فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beranggapan ketika dia diberikan harta yang sangat banyak, ketika dia diberikan kedudukan dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ia diberikan ketenaran, ia menganggap bahwa ia telah dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ia menganggap bahwa ia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah apa yang mereka anggap benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan? Mari kita simak penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Beliau mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah akan fahamkan dia dalam agama Islam ini. Saudaraku yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang Allah kehendaki kebaikan bukan orang yang mereka diberikan harta yang melimpah ruah. Bukan orang yang mereka mempunyai jabatan yang tinggi. Bukan pula mereka orang yang terkenal hebat. Bukan. Akan tapi, orang yang Allah kehendaki kebaikan adalah mereka orang yang Allah fahamkan dalam agama Islam ini. Kemudian, apa rahasia bahwa orang yang Allah fahamkan dalam agama ini, ia telah dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang Allah fahamkan dalam agama Islam ini, ia akan faham akan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia lakukan. Orang yang Allah fahamkan dalam agama Islam, ia akan faham, ia akan mengerti mana larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia jauhi. Orang yang Allah fahamkan dalam agama Islam, dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Ia tidak akan menjadikan tandingan buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga akan mengajak manusia yang lainnya untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang da'a ilallah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istifham ingkari. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala lontarkan yang tidak butuh jawaban. Bermakna memang tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila sholiha, dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai dan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita menghendaki agar Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita suatu kebaikan, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan mengerahkan semua pikiran kita, tenaga kita untuk mempelajari agama Allah dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang yang Allah kehendaki kebaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.